Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, polisi hari ini mengungkap dengan jelas aktor-aktor di balik rencana makar kemudian kerusuhan di tanggal 21-22 Mei 2019 sampai dengan rencana pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional dan juga 1 pimpinan lembaga survei. Nah, apa yang polisi sampaikan hari ini bisa diwakili atau bisa tergambarkan dari grafik berikut ini. Ada 4 hal yang berbeda setidaknya yang dijelaskan oleh polisi hari ini. Yang pertama adalah rencana makar itu sendiri. Kita bisa lihatkan teman-teman kepada pemirsa. Kemudian yang kedua adalah kerusuhan 21 hingga 22 Mei di depan gedung Bawaslu di Jakarta. Nah, diduga momen ini adalah gerakan makar yang dimaksud, namun kita tahu gerakan makar tersebut gagal. Nah, bahkan menurut Wiranto, Menko Polhukam, target kerusuhan ini adalah mengepung KPU, Bawaslu, dan juga Istana. Bahkan ada orang-orang yang ditempatkan di situ sebagai martir untuk nantinya dikorbankan dalam tanda kutip untuk menyulut kemarahan dan juga menyulut kerusuhan, sehingga massa semakin beringas dan semakin bersemangat untuk menduduki bangunan-bangunan vital seperti gedung KPU, gedung Bawaslu, dan juga Istana. Itu yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Kemudian yang ketiga adalah kasus kepemilikan senjata api ilegal, dan yang terakhir adalah rencana pembunuhan 4+1, 4 tokoh nasional dan juga 1 pimpinan lembaga survei. Nah, yang perlu diperjelas di sini adalah siapa sebenarnya aktor intelektual di balik ini semua. Nah, polisi saat ini masih bekerja keras untuk merangkai kepingan-kepingan peristiwa ini dan juga pelaku-pelakunya untuk nantinya menyasar siapa sebenarnya yang berada di balik keempat kegiatan yang bekerja sama untuk menggulingkan pemerintah, untuk melakukan makar dan juga melaksanakan rencana pembunuhan ini. Nah, dalam kasus makar, pemirsa, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. Kita lihat bersama-sama tersangka yang ini merupakan pentolan-pentolannya, tokoh-tokoh yang memiliki peran besar begitu. Yang pertama adalah Egy Sujana, sempat mengancam di media massa dan juga di video begitu, bila Jokowi Amin tidak didiskualifikasi, maka ia akan menduduki gedung Bawaslu. Ada juga Lisung Karisma dan juga Mustafa Nahrawardaya. 2 orang ini telah ditangguhkan begitu penahanannya. Kemudian ada Kiflan Zen yang hari ini disebut-sebut dengan jelas oleh polisi. Nanti kita akan jelaskan perannya. Ada Sunarko dan juga ada Sofian Jakob yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dan yang terakhir ini tidak diungkapkan oleh polisi, namun ini Fauka Nur Farid adalah hasil investigasi dari majalah Tempo pada minggu ini, di mana dalam investigasi tersebut di majalah Tempo dia diduga mengkoordinasi dengan koleganya saat kerusuhan 22 Mei yang sudah dibantah oleh Fauka dan juga ditengarai hadir di sejumlah rapat perencanaan unjuk rasa aksi 21-22 Mei. Polisi juga telah menangkap kurang lebih 447 terduga perusuh yang beraksi pada tanggal 21 hingga 22 Mei yang lalu. Nah, dalam kasus rencana pembunuhan, pemirsa, nama Kiflan Zen begitu kuat dan juga begitu sering disebut-sebut hari ini begitu. Kiflan perannya seperti apa kita lihat bersama-sama. Dia diduga memberikan uang kepada HK, bahwa kita tahu HK ini merupakan 1 dari 6 tersangka yang terlibat dalam eksekusi. Kiflan Zen diduga memberikan uang 1.500 Singaporean dollar atau 150 juta rupiah kepada HK alias I atau Iwan. Nah, Iwan ini kemudian yang merekrut, dia sebagai leader, merekrut kemudian mencari eksekutor. 3 eksekutor berhasil dia dapatkan, ada AZ, IR, dan juga TJ. Nah, AZ sendiri juga berperan sebagai recruiter begitu bersama dengan HK. Sementara IR dan TJ nanti kami akan putarkan kesaksiannya yang tadi diputarkan oleh Polri terkait dengan siapa yang menyuruh mereka dan apa peran mereka. Nah, sementara AD dan AF juga sama-sama di bawah HK. Mereka berdua adalah pemasok senjata. Ngomong-ngomong, siapa sih sebenarnya yang memberikan uang kepada Kiflan Zen 150 juta? Ternyata polisi menengarai ada 1 orang lagi bernama Habil Marati atau HM. Habil Marati ini merupakan politisi dari P3. Dia juga merupakan mantan pengurus Timnas PSSI. Dia diduga memberikan uang 150 juta kepada Kiflan Zen dan juga memberikan langsung uang 60 juta kepada HK alias I. Hari ini Habil Marati ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Kita lihat sekarang ke slide selanjutnya. Kita akan melihat peran dari Sunarko. Oh, mohon maaf, ini peran dari Kiflan Zen. Yang pertama adalah memberi perintah kepada HK seperti yang tadi dijelaskan dalam gambar sebelumnya, pemirsa, untuk mencari eksekutor pembunuhan. Kiflan Zen juga diduga
memberi 150 juta rupiah kepada HK untuk mencari senjata untuk melakukan aksi tersebut. Kemudian memberikan target operasi atau TO. Ini loh orang yang ditarget, yakni 4 orang pejabat negara, ada Wiranto, Luhut Panjaitan, Goris Mere, dan juga Budi Gunawan, plus 1 pimpinan lembaga survei yang belum diungkap oleh polisi sampai dengan saat ini, dan juga memberikan IR, salah satu eksekutor, 5 juta rupiah untuk melakukan pemantauan terhadap salah satu korban, terutama pimpinan lembaga survei yang dimaksud dan juga belum dibongkar oleh polisi ini. Kemudian bagaimana peran dari Sunarko, pemirsa? Kita lihat bersama-sama peran dari Sunarko di slide selanjutnya. Dia memerintahkan pengiriman senjata atau senapan laras panjang dan 2 magasin serta peredam senjata dari Aceh ke Jakarta. Nah, diduga kuat senjata tersebut adalah untuk aksi 21-22 Mei. Inilah senjata yang diduga akan digunakan untuk membunuh para martir untuk menciptakan chaos pada tanggal 21 hingga 22 Mei lalu. Namun polisi masih bekerja keras untuk menyambung benang merah dari rangkaian aksi ini. Kemudian dalam sebuah video dia juga memerintahkan pendukungnya atau masanya untuk mengepung kantor KPU dan juga Istana Negara.